Sebelumnya, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Rosofiana Saragi, ingin mempresentasikan materi lingkungan keuangan internasional. Jadi, lingkungan keuangan internasional itu mencakup studi tentang valuta asing, hubungan perdagangan antar negara, organisasi yang bertujuan internasional, serta kebijakan moneter yang mempengaruhi perekonomian global. Jadi di valuta asing, pengertiannya yaitu mata uang dari sebuah negara yang dapat diperdagangkan dengan mata uang negara lain, yang berfungsi sebagai memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi negara. Adapun neraca perdagangannya, catatan sistematis yang mencatat nilai ekspor dan impor dalam suatu negara dengan jangka waktu tertentu. Sebagai fungsinya digunakan untuk mengukur surplus suatu negara dan memberikan informasi tentang kesehatan ekonomi negara tersebut. Adapun contoh dari neraca perdagangannya yang bisa yaitu mencatat nilai ekspor dan impor suatu barang dalam periode tertentu. Selanjutnya dari organisasi internasional. Organisasi internasional adalah lembaga yang terdiri dari negara-negara anggota yang bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, kemanusiaan, dan ekonomi. Adapun fungsinya yaitu bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan konflik dan mengatur perdagangan internasional serta mengatasi masalah global. Adapun contoh dari organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam suku bunga dengan menjaga suatu negaranya. Adapun fungsinya yaitu bertujuan untuk mengendalikan inflasi, mempengaruhi tingkat suku bunga, dan mengatur kestabilan nilai tukar mata uang negara tersebut. Seperti contohnya kebijakan suku bunga oleh bank sentral, cadangan devisa, dan intervensi pasar valuta asing. Adapun perdagangan internasional yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang melibatkan suatu ekspor dan impornya, yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas pasar bagi suatu produsen. Adapun contoh dari perdagangan internasional itu suatu ekspor produk elektronik dari China ke Amerika Serikat atau impor minyak mentah oleh Jepang dari Uni Emirat Arab. Jadi di sini membahas tentang studi kasus yang pertama. Studi kasus yang pertama yaitu tentang transaksi valuta asing pada lembaga keuangan menurut konsep ASAP atau studi kasus pada PT Quetta Raja Money Changers. Jadi apa itu PT Quetta Raja Money Changers? Sebuah perusahaan yang menyediakan jasa perdagangan mata uang. WNI atau warga negara Indonesia yang pergi ke negara asing atau sebaliknya perlu menukar uangnya terlebih dahulu serta sampai ke negara tujuan. Money Changers Quetta Raja ini dibangun oleh Bapak H.M. Amin yang berdiri sejak tahun 2005 setelah tsunami tanggal 26 Desember 2004. Money Changers Quetta Raja yang terletak di Bandara Sultan Iskandar Muda ini yaitu suatu kantor cabang dari Money Changers Quetta Raja yang head office-nya terletak di Jalan T. Panglima Polem, Kota Alam, Banda Aceh. Setelah selang 1 tahun atau 2 tahun, Bapak Amin membuka cabang Money Changers Quetta Raja yang ada di 2 kota lainnya, yang salah satu terletak di Kota Medan dan di Kota Batam. Adapun rumusan pada masalah dari studi kasusnya yaitu 1. Bagaimana praktek transaksi valuta asing pada PT Quetta Raja Money Changers. 2. Bagaimana analisis konsep ASAP terhadap praktek transaksi valuta asing pada PT Quetta Money Changers. Jadi pembahasannya, pedagang valuta asing yang bukan bank adalah perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang dimaksud tujuannya melakukan kegiatan usaha jual beli
yuka atau uang kertas asing, dan pembelian PC Travelers Cengiz yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam peraturan Bank Indonesia. SARP ini jual beli mata uang dengan mata uang lainnya, baik sejenis maupun tidak sejenis. Al-Sharp dapat diartikan transaksi jual beli antara mata uang yang satu dan mata uang lainnya. Misalnya jual beli antara US dollar dan rupiah dan Singapura dollar dengan Malaysia ringgit. Dan bagaimana praktik transaksi valuta asing pada PT Kueta Raja Money Changers? Transaksi perdagangan valuta asing pada Money Changers, Kuota Raja sama halnya seperti jual beli pada umumnya, yaitu nasabah datang pada counter dan menyerahkan sejumlah uang yang ingin ditukarkan kepada pihak money changer, baik itu mata uang asing maupun mata uang lokal. Kemudian pihak money changer tersebut mengkalkulasi sejumlah uang ke dalam mata uang lainnya dengan menggunakan acuan harga kurs pasaran dunia yang melalui sumber website seperti Bloomberg Market. Kemudian setelah disepakati, pihak money changer menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada nasabah, baik valuta asing maupun bentuk mata uang lokal lainnya. Jadi, bagaimana analisis konsep Al-Sharp terhadap praktik transaksi mata uang asing di Banda Aceh? Dari analisis penulis tentang transaksi valuta asing yang terdapat pada PT Kueta Raja Money Changers ini, jelaslah bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dan apabila ada nasabah dengan pengusaha ada masalah seperti nasabah tidak jadi berangkat ke luar negara dan ingin menukar kembali uang tersebut, maka pemilik money changer mengizinkan menukarkan kembali uang tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. Maka ini kembali lagi kepada keduanya, antara penjual dan pembeli mengenai suka sama suka. Studi kasus yang kedua yaitu dampak perang dagang terhadap neraca perdagangan Amerika Serikat ke China. Perang dagang Amerika Serikat ke China dan dampaknya terhadap neraca perdagangan kedua negara serta terhadap ekonomi global. Jadi perang dagang terjadi ketika Presiden Donald Trump mendatangani perjanjian tarif impor terhadap produk China yang dimulai tahun 2018. Tetapi dalam konteks ini, Amerika Serikat dan China tetap melakukan perdagangan ekspor-impor sekalipun tidak seperti biasanya dan hingga saat ini. Praktik perang dagang ini juga berlangsung karena adanya pemikiran atau riset dari penelitian Amerika Serikat yang membuktikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kenaikan bea cukai impor kedua negara. Jadi faktor pemicu perang dagangnya itu yaitu satu, Chinese memanipulasi nilai mata uang Amerika Serikat ke dalam yuan yang pada dasarnya untuk menjatuhkan dolar Amerika Serikat sendiri. Kedua, China merupakan negara pertama yang menjadi penyumbang devisa terbesar dan perdagangan Amerika Serikat. Ketiga, permasalahan pencurian hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh beberapa perusahaan China untuk meniru hak cipta Amerika Serikat seperti handphone, laptop, dan lain-lainnya yang diproduksi dan kemudian dijual ke Amerika Serikat dengan jumlah yang relatif tinggi atau The Guardian 2019. Menurut Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia menjelaskan, ketegangan dengan antara Amerika Serikat ke China akan menyebabkan perlambatan ekonomi global semakin dalam. Permintaan global juga turun dan mengakibatkan volume dan harga-harga barang yang diperdagangkan secara global tertahan di level rendah. Liputan 6 2019. Selain itu, Direktur Pelaksanaan IMF, Kristalina Georgiev mengatakan bahwa fakta bahwa ekonomi dunia sedang melambat, kita berada dalam perlambatan tersinkronisasi. Fauzia 2019. Perang dagang Amerika Serikat ke China jelas berpengaruh pada perlambatan perekonomian global. Bukan saja ekspor Chinese ke Amerika Serikat mengalami penurunan, tapi juga ekspor Chinese ke Eropa, Korea Selatan, Australia, dan Asia Tenggara ikut memburuk, baik secara tahunan maupun jika dibandingkan dengan 2019. Meskipun ekspor dari Cina ke Jepang dan Taiwan masih dikatakan dengan ekonomi baik. Jadi, kesimpulan dalam studi kasusnya, dan dengan demikian dikatakan bahwa dari perang Amerika Serikat ke China sangat berpengaruh juga pada perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global telah melemah akibat meningkatnya hambatan perdagangan dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Perang dagang China dan Amerika Serikat hingga saat ini. Jika perang dagang tidak segera berakhir, maka ketidakpastian kebijakan perdagangan akan berlangsung lama yang merusak investasi permintaan barang modal.
Dengan konteks ini, Chinese mengalami surplus yang signifikan, sedangkan Amerika Serikat mengalami defisit. Meskipun demikian, Amerika Serikat masih tetap menempati posisi pertama sebagai negara yang memiliki produk domestik bruto atau PBD yang tertinggi di dunia. Sementara itu, perang dagang Amerika Serikat sampai ke Chinese juga memiliki implikasi terhadap ekonomi global. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sejak perang dagang berlangsung, ekonomi dunia telah mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat dan China merupakan negara superpower ekonomi yang memainkan peran penting dalam perdagangan dunia, sehingga tindakan yang menaikkan biaya masuk barang yang diambil tentunya berdampak pada negara atau kawasan lainnya. Dengan kata lainnya, kondisi ekonomi dunia saat ini menganut prinsip saling ketergantungan antara satu dengan lainnya atau independence. Dan karena itu dampak perang dagang Amerika Serikat ke China tidak dapat dihindari. Adapun studi kasus yang ketiga yaitu krisis ekonomi global era pandemi COVID-19 atau studi kasus yang menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode Februari-Maret 2020. Jadi penyebab nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menurun di masa pandemi COVID-19 periode Februari sampai Maret 2020. Pandemi berdampak atas ekonomi domestik di Indonesia, iya. Sebabkan karena tiga hal, yaitu menurunnya permintaan atas jasa karena pembatasan interaksi antar manusia. Yang kedua, peningkatan biaya perdagangan internasional sebagai dampak dari COVID shock, khususnya permintaan berbagai produk obat-obatan, vaksin, dan lainnya. Sementara kebutuhan ekspor dan impor lainnya mengalami peningkatan. Penurunan drastis yang ketiga, penurunan drastis dari sektor pariwisata baik domestik ataupun internasionalnya. Jadi faktor eksternalnya yaitu perubahan sistem perekonomian dunia di masa pandemi COVID-19 mendorong ketidakpastian pasar keuangan global yang berdampak pada nilai tukar rupiah, sehingga nilai tukar rupiah mengalami depresiasi atau pelemahan. Tercatat seluruh mata uang negara berkembang mengalami melemah. Berdasarkan tingkat depresiasi year to date atau year to date rupiah, salah satu mata uang yang terkena dampak dengan tingkat depresiasi seberat 10% year to date. Hal ini membuktikan bahwa perubahan sistem perekonomian dunia sangat berubah pada perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama di bulan Februari sampai Maret 2020. Jadi adapun faktor internalnya laju inflasi, tingkat pendapatan relatif, suku bunga, dan neraca pembayaran. Jadi kesimpulannya, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia tepatnya bulan Februari 2020 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah atau depresiasi. Hal ini karena adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah untuk periode Februari sampai Maret 2020. Faktor eksternal yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Serikat karena adanya perubahan pada sistem perekonomian dunia secara besar-besaran atau defisit, memangkas suku bunganya kemudian diikuti oleh negara lainnya. Jadi sekian dari materinya, mohon maaf atas kesalahan. Ya, terima kasih.